So, check one, check, dah. So, back again. Jumat malam show. So, sekarang kita akan bahas apa ini Bapak Tugus? yeah, kita akan membahas hal-hal yang tabu. Mungkin. Bukan dong. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang hal-hal yang tabu alias Tabu. mitos. Apa ini, Gus? Tabu, mitos. Apakah mitos-mitos yang waktu kita kecil itu ya? Apa? Yang waktu kita kecil itu ya? Kalau misalnya kita balik lagi ke kita bertiga nih, hal-hal mitos apa yang pernah kita denger pas kecil lah, sampai sekarang lah. Intinya kayak itu kalau misalnya dulu kan gini, kita percaya sesuai ucapan aja, tapi semakin kita gede kita menanyakan gini itu loh. Menanyakan ini kalau misalnya dibawa ke kebenarannya gimana, logikanya gimana gitu. Sains lah ya. Ya, sainsnya gimana. Kita kan semakin besar tuh semakin mempertanyakan gitu jadinya kan. Semakin besar, Validasinya kan. iya, karena kan semakin besar semakin ateis ya. Iya. Sebenarnya kayak dulu tuh katanya tuh aku dikasih tahu kalau Tuhan itu ada, yang sini betara-betaranya harus sembahyang, itu kan mitos sebenarnya. Makin Gak besar gitu. aku belajar filsuf itu cuma Gak gitu, begitulah. temenku ada, aku punya temen gitu, dia kayak mempertanyakan semuanya. Kalau misalnya menjabarkan Tuhan dari 4 dimensi itu kira-kira gimana gitu pokoknya dia nanya. Ya sekarang kita buat konten biar gak tersesat gitu. Iya, Kalau mitos-mitos pas kayak kecil tuh apa sih yang pernah kita denger? Apa Gus yang paling king? Kalau makan terus dihabisin. Nanti ayam di kampung mati. Semuanya kayak gitu ya. Aku dengar semua teman-temanku bilangnya kayak gitu. Kalau aku tuh malah kasih taunya kayak orang di Ethiopia aja nggak makan syukur udah bisa makan itu kayak Itu lebih kena sehat bangsat. iya, aku selalu gitu. Maksudnya kayak aku pernah dapet yang kayak nanti ayam tetangga di kampung mati gitu. Kalau kamu nggak atau makan ayam siapa mati gitu loh. Oh, bapakmu lebih logis berarti. Iya bener-bener. Iya. Padahal aku dulu tuh melihara ayam. Iya. Kenapa nggak bilang ayam-ayamku bakal mati? Udah pasti instan tuh aku makan tuh semua beras-berasnya. Bener. Tapi kalau aku misalnya kalau emang tuh bener ya, kalau aku misalnya makan gak habis tuh ayam mati tuh kok pengen rubah lo, jangan ayam yang mati lo. Temanku yang ngutang gak ngembaliin tuh kalau bisa lo. Kalau aku gak makan mereka aja yang mati lo. Maksudnya kan kayak kalau nggak makan ayam dari kampung mati. Hubungannya makanan kita sama ayam di kampung apa? Nggak ngerti. Maksudnya mungkin itu tujuannya biar aku tuh kasihan sama ayam di kampung gitu loh. Gara-gara aku gak makan, gak habis. What if you don't give us any shit about your chicken in your kampung? Iya, ntar kayak kalau di kampung nggak ada ayam, apa yang mati? Kalau misalnya Tapi ibumu gak pernah bilang gitu emangnya? Iya. Tapi kan sekarang mulai dulu kan masih kecil kan kayak masih iya aja gitu loh. Benar. Sekarang kan udah gede kan kita udah bisa mikir gitu. Ternyata kita dibodohi dari kecil itu. Pantas kita segini-segini aja IQ-nya sih. Iya, anak banget. Tapi nih guys, aku udah research nih. 40 mitos terpopuler di Indonesia. Tapi kita gak mungkin bacain 40-nya Iya, dong. betul. Ini aku dapatnya dari 99.co nih. Kita bakal bacain ke 50-nya ya. 40 aku bilang tadi Ram. Ke 40 yang berarti yang nomor 40 aja dibaca. Iya sih bener. Ih, hilang deh Ci. Iklan semua. Ih bangke, udah deh. A few inches later. Oh ini dia. Itu yang pertama, ada mitos di Indonesia burung pipit berkicau. Apa mitosnya? Jika burung ini berkicau secara terus-menerus di halaman atau sekitar rumah, ini pertanda akan ada tamu datang. Namun jika burung pipit bertengger di kanan rumah, maka tamu akan membawa kabar baik. Sebaliknya jika bertengger di rumah, maka tamu yang datang akan membawa kabar buruk. Kalau misalnya ada burung pipit berkicau di sekitaran orang gak punya rumah gimana? Gimana kalau misalnya burung pipit berkicau di kiri rumah, bakal ada tamu yang membawa kabar buruk ke kiri. Pantas aku gini pas kayak datang ke rumah tuh ada burung pipit di kiri gerbang Ci. Aku juga nggak yakin loh. Wira tuh tahu kayak gimana bentuk burung pipit loh. Iya bener. Iya, bisa jadi burung kutah dilihat dia loh, bukan burung pipit loh. Segitu banyaknya macam burung di rumahku, masa aku nggak tahu burung sih, Kle. Maksud burung pipit tuh yang kayak burung gereja tuh kan? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Burung pipit tuh burung sawah tuh kayaknya, iya burung pipit. Yang aku tahu tuh burung aku nggak tahu namanya nih. Burungnya tuh telurnya 2 men. Oh itu namanya kuntlu guys katanya. Ada burung kuntlu? Ada. Burung kuntul ada. Nah, ada kan? Burung kuntul ada. Bener-bener dia berbiji 2 juga? Enggak sih. Kalau zaman sekarang tuh nggak burung pipit apa tokannya kalau mau ada tamu? Apa? Kupu-kupu dulu ada juga. Kupu-kupu. Sekarang lebih ke WhatsApp nggak sih? Oh iya. Cang Cina gitu.
Oh. Aku sih kamunya ya. Iya. Iya. Terus lihat story-nya dia. Kalau misalnya galau pasti mau minjem uang dah tuh. Ada kabar buruk dah jadi datang dah tuh. Buru, Iya. bener. Iya, kok gitu. Masuk. Misalnya kalau dia mau datang pas lihat dia lagi instastory dia ulang tahun, Heeh. nah kabar baik dibawa pasti itu. Masuk. Traktiran pasti itu. Bahasa polone. Ini selanjutnya nih mitos di Indonesia ayam jantan berkokok di sore dan malam hari. Mitos ayam yang berkokok di sore atau malam hari menandakan akan datang wabah penyakit. Selain itu, konon akan adanya wanita di lingkungan tersebut yang hamil di luar nikah. Di beberapa daerah, ayam berkokok ini menandakan akan adanya pencurian atau perampokan. Ayam yang berkokok di sore hari menandakan hari sudah sore. Enggak, ayam berkokok di sore hari menandakan dia Sudah berkokok. enggak jam kerjanya malam sampai pagi, Cuk. Tapi kalau misalnya ngomongin ayam yang ada misalnya ayam, kalau setauku ayam itu malam-malam pada tidur pasti kan di sarangnya kan. Enggak semua. Ini ayam freelance loh. Enggak, ayam binatang anjing. Oh, iya. Pada tidur kan pasti di kandangnya kan. Iya. Dulu aku pernah dengar kalau misalnya ada orang-orang ngelihat orang-orang di kampung sih, ayam tuh keliaran malam-malam. Itu ayam Emang kenapa? Emang nggak boleh? Kan normalnya mereka kan pada istirahat, pada tidur di gini metek apa namanya? Istilahnya aku lupa. Tidur pokoknya di kandangnya gitu. Mereka bukan nocturnal. Bukan. Kalau malam tuh pasti tidur. Dan itu kalau misalnya di kampung itu yang kayak gitu tuh dikaitin sama hal-hal mistis ya. Taruh. Habis mereka berkeliaran malam-malam tuh check-in hotel nggak? Bukan ayam yang itu ya? Bukan. Oh, yang ayam kalau misalnya mesannya di security itu ya? Iya. Enggak, makanya kayak ceritanya itu tuh kebawa sama aku yang balik misalnya ke Denpasar itu lah. Dengar ayam berkokok jam 12 malam tuh aku mikir, Cuk. Ini ngapain ayam ngokok jam segini gitu padahal belum pagi gitu. Kok berkokok gitu. Itu tunggunya udah pagi ya. Enggak tidur main game dari tadi pagi. Bisa aja. Ternyata jamku salah. Iya, bisa jadi siapa tahu emang nobar champion kan. Iya. Bisa aja. Lanjut. Mitos Indonesia itu bersiul di sore dan malam hari. Oh iya, bakal ada apa sih? Apa nih? Bersiul aku selalu dibilang enggak boleh ngelakuin itu katanya nanti bisa dicotot ular katanya. Benar enggak? Kok dicotot? Enggak tahu. Karena kan bersiul tuh kayak istilahnya kayak itu mengundang ular, kayak kita tahu nggak sih suling itu bisa ngebangunin ular. Waduh. Kalau misalnya di film-film India tuh. Iya sih. Ya, itu cuman susah siul biar bisa semerdu. Aku ngira ular tuh datang kalau ada suara merdu. Bukan dari suling ya. Bersiul di sore dan malam hari akan mengundang makhluk halus. Ini juga bisa menyebabkan adanya gangguan mistis yang datang ke rumah. Percaya? Emang ada tulisannya percaya. Oh, dia nanya percaya gitu. Ya, percaya gitu. Oke, gimana? Nah, misalnya biasanya kalau ada hal-hal mistis datang tuh karena kayak gini sih, karena kayak enggak pernah nyapa tetangga. Ya kalau misalnya kita bayangin kaya, gitu kan. Yang ada di bayanganku tuh adalah ada misalnya bapak-bapak random nih, dia habis mandi misalnya, keramas, rambutnya gondrong, putih, ubanan, siul-siul gitu kan, habis itu malam-malam siul-siul. Dia mungkin kayak lagi ngeringin rambutnya, terus dia ngeliat ke kaca. Oh, takut sama diri sendiri gitu. Itu yang dijadiin mitos mungkin gak sih? Bisa jadi. Iya kan, itu kayak dia kaget tuh. Habis itu karena dia gak pengen malu sama kenyataan itu, dia bikin mitos kayak gitu, jangan siul malam-malam gitu. Bener. Bisa dicocok psikologi. Gila. Tapi kayak percaya gak sama lu? Iya, jelas tidak make sense sih. Aku gak percaya. Yang jelas yang bisa membawa ilmu mistis tuh gak bisa dibalik, kan terkenal lah ya tuh. Yang bisa bawa itu ke rumahmu tuh cuma gini aja, kayak gak pernah ngayah banjar, kayak gak pernah nyapa tetangga, kayak tiba-tiba punya mobil, kayak tiba-tiba rumahmu renovasi. Iya, sama Prado semua. Ini baru masuk nambah lagi satu listnya, bikin podcast katanya gue. Iya, bener. Sering ngomongin tetangga, ya yang mistis-mistis tuh biasa datang lah tuh. Biasa. Apa yang tidak bisa dikirim oleh ekspedisi? Iya, bisa dikirim pakai itu ya. Bisa dikirim pakai itu. Langsung itu ke dalam badanmu loh. Bisa. Dalam bentuk kawat. Apa lagi? Mitos nyapu tidak bersih. Mitos di Indonesia cukup terkenal beredar.
Di masyarakat dipercaya jika nyapu tidak bersih maka akan mendapat calon mantu atau suami yang Brewok. berewokan. Iya. Ini tidak dilihat zaman sekarang. Iya, pada suka yang berewokan kan Iya, jadi dia ya. semua cuma Iya, jangan pada suka semua cowok-cowok brewok kan. aku Iya. mungkin yang brewok. Jadi gara-gara misalnya nonton Chris Hemsworth gitu ya, kan Iya. mereka gitu tuh. Tapi emang kenapa cowok brewok nih kok mitosnya bisa buat kayak gitu? Enggak, brewoknya tuh mungkin referensinya siapa gitu yang tampang-tampangnya serem gitu loh. Teroris mungkin ya. Ya, dan ketika misalnya yang kayak bintang-bintang film itu pada brewok semua, beda referensinya dia kayak malah mikir ini malah mitos ini malah dijadiin gini kepercayaan gitu dan orang-orang sengaja buat nyapunya nggak bersih termasuk aku. Selanjutnya itu ada keluar saat maghrib. Boy. Kalau di Bali itu namanya sandikala. Iya. Ya, kalau di Bali itu namanya sandikala. Sandi dan Kale. Iya, kalau itu kan waktu, sandi itu apa artinya? Password. Jadi Kata sandi. kenapa tidak bisa kenapa kita tidak boleh keluar saat maghrib? Saat maghrib tiba, budaya Jawa percaya bahwa makhluk halus tengah berkeliaran. Salah satu mitos yang cukup populer adalah keluar saat maghrib tiba bisa menyebabkan penculikan oleh Makhluk Wewe halus. Gombel. Oh, wewe Oh, gombel. kalau di sini tuh kayak diungkapin Memedi. gitu ya. Udah gombel, suka ewe lagi no. Wewe gombel ya. Wewe gombel tuh kayak apa ya? Yang paling top tier kan kuntilanak tuh. Ah, iya. Ya. Wewe gombel tuh katanya dulu ceritanya mitosnya adalah Enggak, dia yang paling tuh- top tier itu kuyang, men. Ya udah. Yang Kuyang. kalau misalnya wewe gombel tuh ceritanya dia tuh kayak culik anak dan sembunyiin di balik teteknya. Teteknya gede katanya tuh. Iya kalau kamu misalnya kayak menelusuri cerita wewe gombel, iya serius. Gila kan. Enggak, itu kan magic. Kalau misalnya mau pulang. Tapi ya sih ini menurutku yang paling aku Sering dengar. sampai sekarang. sering dengar. Dan aku mungkin paling make sense maksudnya itu adalah mungkin untuk mengundang anak-anak biar cepat pulang karena sudah menjelang malam kan. Harusnya tuh istirahat, Istirahat, ya kan, mandi, makan. Maksudnya gitu. semua mitos-mitos tuh kayak dibuat untuk nakut-nakutin anak kan sebenarnya. Iya. Iya, bisa Sekarang- ya rata-rata. Iya. Maksudnya kayak ada nggak di sana udah ke potong kuku malam-malam? Gak ada. Karena takutnya salah lihat malah jarinya yang kepotong gitu kan. Iya, karena kan Bagus ya. udah ada ngantuk juga kan. Nah. Ini selanjutnya ini ada makan buah dengan biji. Oh bisa tumbuh di dalam bijinya. Kamu pernah nggak mendengar mitos ini saat kecil? Iya, Yap, iya. konon makan buah dengan bijinya dipercaya bisa tumbuh di kepala dan dalam tubuh. Ini. What if kalau buahnya itu durian? Kalau buahnya mangga gimana? Makan nelen bijinya. Kalau bijinya zakar gimana? Kalau kelapa? Hah? Kalau kelapa? Karena ada biji kelapa anjir. Kalau buahnya zakar, bijinya kayak makan? Nah, Iya. kamu aku nanya, kalau kayak makan buah zakar, kalau kayak lagi makan buah zakar, makan bijinya, yang tumbuh di kepalamu apa bangsat? Zakar. Salak. Mirip kayak salak tuh bentuk bangsat. Gila ini. Oh iya ngomongin salak nih. Kenapa ini dulu disebut batu salak ya? Apa Iya. namanya? Mitosnya Iya, gara-gara Gus. mitosnya gara-gara Gara-gara dulu katanya kayak nelen salak dulu sebelum bubar. ada yang bawa kayak Adam dan Eve nih loh. Heeh. Kalau Adam dan Eve dia kan nyuri gini tuh, nyuri buah itu kan. Jadi nyuri buah yang misalnya si cowok nelen bijinya nyangkut di sini di leher. Yang cewek bijinya nyangkut di dada. Kalau misal Nikita Mirzani, segede apa men biji salak ini telan sama dia? Bisa gak kebayangin tuh. Nikita Mirzani, Siapa nih? Ayu Azari, gitu-gitu deh. Tapi referensi kok tua-tua ya, Ayu Azari, Iya, gue Eva Arna. siapa itu, Gus? Nggak tahu. Enggak tahu. Ayu Azari nggak tahu. Serius. Nick Ardi lah. Waduh, itu lebih gini tuh, lebih lawas. Oke. Lanjut. Menyiksa nasi saat makan. Udah kita bahas ini saat makan tuh kayak buat ayam tuh loh. Ibu hamil wajib membawa gunting. Ibu hamil wajib membawa gunting. Gunting dipercaya sebagai penolak bala. Konon jin dan makhluk halus lain suka mengganggu ibu hamil. Ya udah buat Maksudnya- apa buat jimat-jimat mahal-mahal ya bawa gunting aja berarti ya? Gak, ini sebenarnya jin-jinnya ini adalah itu teman-teman suaminya. Iya. Tunggu lu.
Jin, siluman tuh makhluk halus itu kan lokal tuh. Lokal pride tuh kan. Iya. Indonesia tuh, lokal genius Indonesia kan. Nah, gunting kan produk luar nih. Dibawa ke sini nih. Dia takut lu, maksudnya kayak proses kreatifnya, ngerti gak sih? Mungkin kayak Kok misalnya gini, kok misalnya ada jin takut daun kelor tuh ngerti. Daun kelor tumbuh di Indonesia. Iya. Jadi dia takut apa yang tumbuh di Indonesia nih. Nah, gunting nih kan gak genuine, kayaknya gak purely lahir dari iya bener, Indonesia loh. dia tuh gini soal gaptek dia sama teknologi. Iya apa ini ya gitu, takut sih. Gitu. Bisa gitu ya? Iya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Iya bener. Tapi kenapa dipilih tuh gunting gitu, ditakutin sama makhluk halus loh? Karena mungkin kalau misalnya beli gergaji mesin terlalu kemahalan. tapi ngapain orang hamil ibu-ibu bawa gergaji mesin loh? Iya itu. Kalau gunting kan kayak cuma habis 5.000 ya loh. Kalau gunting kan kayak itu ada sisi safety-nya kan. Masih aman lah istilahnya, asal tuh nggak kebuka. Ya kalau misalnya disuruh bawa pisau anaknya kan bahaya. Iya sih bener. Atau ini sebenarnya cuma Propaganda. Makasih gue sebenarnya propaganda. Ini jangan cuma propaganda dari perusahaan gunting. Biar beli gunting. Kayak dibilang-bilang, Bu kalau mau selamat dari jin Beli gunting. Gus. Bu gitu. Iya benar. Akhirnya gunting laku terjual. Gitu. Kok kayak gini penjelasannya banyak balian bangkrut deh kayak gini. Ada yang percaya jimat. Ada yang percaya. Apa namanya? Enggak, guntingnya. Itu apa namanya, biar podcast kita laku, didik lo, murid-murid lo bilang kayak, kalau kamu gak dengerin podcast tuh nanti kamu kerauhan lo. Bisa Bisa kan? Bisa, nanti bisa. pasti masuk itu berita-berita di zaman nanti 2050 lo. Sebagai berita hoax tergoblok lo. Nah, dan ini yang terakhir ya. Dan terakhir nih. Pamali mendahului orang tua makan. Mengambil makanan di meja makan sebelum orang tua mengambilnya dianggap pamali. Itu namanya gak tahu diri. Iya. Gak sopan lah ya kayak. Gak sopan. Siapa yang masak itu? Tapi aku biasa sih duluan makan daripada orang tua. Makan gini ya, tapi ya makan di luar apa cuma makan garamnya aja? Enggak, makan di rumah. Cuma makan garam tuh. Itu kalau makan duluan itu apa biasanya makan? Makan hati kah? Apa gimana? Bukan nasi lah. Iya. Lagian kan kalau misalnya biar nggak pamali, jangan makan sama bapakmu. Kenapa gitu? Ibumu aja. Biar Bu Mali. Iya. Bener PR Wira ngedit nih. Aku lama mikir tadi bikin itu cuk. Gak apa-apa ya. Bisa lah ya. Kan Bu? Boleh. Berdajuk saja lo sedikit aja gitu. So thank you banget buat kalian semua yang udah mantengin Jumat Malam Cu. Kali ini kita ngomongin mitos-mitos. Kalian boleh komen tuh, share tentang mitos-mitos di daerah kalian. Sepatu juga kita bisa bahas lagi kan ya. Iya, betul. Siapa tahu kalian ingin membahas tentang mitos-mitos yang lain, mungkin yang kopi atau yang lain. Nanti kita coba bedah buat secara gini ya, secara logika ya. Iya, bener mitoskopi lagi. maksudnya kayak mitos-mitos yang kalian tahu misalnya di daerah Bali atau daerah Indonesia bagian lainnya bisa di-share di kolom komen di bawah. Oke. So, ke teman-teman kalian, teman-teman semua jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka dengan konten ini, dan jangan lupa buat komen juga, komen yang baik-baik. Jangan shit komen pokoknya. Iya, pokoknya. Kan bahaya. Komen semua, komen aja suka-suka kalian. Iya. Orang komennya dinonaktifin kok. Kalau kalian mau komen positif, komen aja di kolom komentar bawah. Kalau mau shit komen, mau komen yang buruk, ada di sini ada akun Instagramnya Rama Desu ya. Rama di sini. Nanti Wiran biar Rama di sini. Gitu. Udah. Oke. So, thank you banget buat kalian semua udah dengerin Jumat Malam Show dan nonton Jumat Malam Show di episode kali ini. Jangan lupa mampir ke Spotify di podcast Jumat Malam. So, sampai ketemu lagi di podcast terus di Jumat Malam Show episode selanjutnya. See you, goodbye.